Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil atau metode pengerjaan kami tentang menentukan solusi optimal dengan metode MODI atau Modified Distribution. Nah, kalau yang sebelumnya adalah menentukan solusi awal, sekarang solusi optimal dengan metode MODI. Jadi metode MODI itu adalah jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka IJ. Kita lihat di sini RI plus KJ sama dengan CIJ. Kemudian anggap RI sama dengan 0. Ya, jadi baris pertama itu selalu diberi nilai 0. Kemudian hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. Kemudian hitung indeks pada tiap jalur yang tidak terpakai dengan rumusan IJ sama dengan C, IJ dikurang R itu row tadi ya, dikurang KJ, K itu kolom. Yang C ini adalah biaya. Kemudian pilih indeks negatif terbesar dan teruskan dengan perhitungan seperti rumusan stepping stone. Jadi R atau row plus K kolom sama dengan C atau biaya yang terjadi. Di sini ada contoh soal. Yang pertama itu step by stepnya ya. Ini menggunakan contoh soal sebelumnya di metode sebelumnya, stepping stone. Yang pertama itu mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Jadi tabelnya nanti akan kami perlihatkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai baris dan kolom. Nah, jadi nilai baris pertama atau W dituliskan sebagai RW, itu sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai kolom A atau KA, sama dengan RW plus KA sama dengan CWA. CWA, W nya dari R, A nya dari K ya, kolom K, C ini biayanya. Kemudian kita substitusikan, RW nya 0 plus KA sama dengan 20, karena biaya C di W dan A, baris W kolom A adalah 20. Dapatkan nilai kolom A sama dengan 20. Nah, ini adalah tabel alokasinya. Dari pabrik W, H, P ke gudang A, gudang B, dan gudang C. Di sini bisa dilihat pengisiannya seperti biasa. Cara pertama tadi ya, step pertama kita mengisi dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kemudian kita mencari nilai-nilai yang lain. Nilai KB. Kalau tadi kan nilai KA. Kemudian sekarang KB. Jadi RW plus KB sama dengan CWB. W-nya dari row, B-nya dari kolom. C-nya ini nilai besaran biaya. Kemudian kita substitusikan RW-nya 0 plus KB sama dengan 5. Didapatkan nilai KB sama dengan 5. Kemudian mencari nilai RH plus KB sama dengan CHB. Karena KB nya udah diketahui ya, 5 tadi sebelumnya, maka RH plus 5 sama dengan 20. Jadi nilai RH nya sama dengan 15, 20 dikurang 15. Kemudian RP plus KB sama dengan CPB. Jadi dia semakin ini maksudnya CPB ini adalah diambil dari nilai P di row atau baris dan B nya itu dari kolom. RP plus KB nya tadi nilainya 5 sama dengan 10. 10 ini biayanya. Kemudian RP didapatkan nilainya 5. Kemudian selanjutnya untuk KC juga seperti itu. Nilainya adalah 14. Nah, kemudian meletakkan nilai-nilai tersebut pada baris atau kolom. Baris dan kolom. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ya. Pabrik W sama dengan 0. Jadi di sini RW-nya sama dengan 0, kemudian RH-nya sama dengan 15, RP-nya 5 ya. Kemudian kalau kita lihat di kolom berarti KA-nya 20, KB-nya 5 dan KC-nya adalah 14. Nilai-nilai tadi kita tuliskan di sini. Jadi nilai-nilai yang ini, yang A sama dengan 20 ya, W sama dengan 0 itu selalu berubah
berubah karena apa nanti kita lihat di step berikutnya. Jadi di sini kita lihat ya, ada beberapa sel yang kosong yang ditandakan oleh bintang nih, bintang berwarna merah ini. Nah, jadi ini adalah sel-sel yang akan diuji nanti untuk mencari nilai segi empatnya, segi empat air. Oke, kemudian kita masuk pada step yang ketiga adalah menghitung indeks perbaikan. Nah, jadi rumusnya tadi adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ. Biaya dikurang R ya, row tadi berapa yang didapat, kemudian dikurang KJ. Nah, jadi segi 4 yang kosong itu kan yang di bintang merah itu ada 4. Ada kolom HA, yang maksudnya di sel HA, yakni baris H kolom A sini. Kemudian PA baris P kolom A. Yang ketiga WC, berarti di row B kolom C. Yang keempat HC, tadi dari model kurang dibuatkan ya, HC harusnya, bukan H atau C aja, tapi HC. Berarti baris H kolom C di sini. Nah, di sini dia yang dimaksud dengan indeks perbaikan ya, ada 4 tadi. Indeks perbaikan segi 4. Nah, kalau udah seperti ini kita masukkan aja HA. Berarti kita lihat C-nya berapa. Nilai C-nya berapa, nilai biaya dikurang RI-nya yang kita dapatkan tadi, kemudian dikurang KJ, nilai kolomnya. Kemudian didapatkan indeks perbaikannya min 20. Kemudian PA juga biayanya 25 dikurang 5 kurang 20. 5 dan 20 ini adalah nilai baris dan kolom. Ya, berarti biaya dikurang nilai barisnya dan nilai kolomnya yang udah kita dapatkan tadi. Didapatkan indeks perbaikannya 0 untuk PA. Kemudian WC dan juga HC juga seperti itu. Nah, di sini kita fokusnya memilih tolak perubahan pada langkah keempat. Dimulai dari segi 4 yang nilainya negatif. Berarti nilai negatif tapi yang terbesar. Kita lihat di sini. Maka nilai negatif yang terbesar itu adalah yang min 20. Segi 4 pada HA ya. Nah, karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan terbesar. Juga sebaliknya, kalau nilainya positif berarti biayanya jadi meningkat. Kita pilih segi 4 HA untuk memperbaiki alokasinya. Berarti HA itu ada di sini, di baris pertama, kolom pertama. Kita lihat di sini supply yang di sini turun ke bawah ya. Kita buat circle-nya dulu, segi 4-nya dulu, segi 4 air. Nah, di sini min, sini positif, sini positif. Diagonal utamanya ini min dan diagonal satunya lagi positif. Kita lihat di sini ada perubahan dari yang di WA baris W kolom A menjadi di HA. Karena biayanya lebih murah ya, jadi 15. Sini positif ditambah, yang di sini kurang, di sini tambah. Yang di sini kurang, karena di sini berkurang, maka naik ke atas nilai. Untuk memenuhi supply-nya ya, supply-nya 90. Berarti di sini 90. Karena dia harus memenuhi supply dan demand. Demand, bukan demand. Kalau demand itu iblis, demand, permintaan. 90. Kemudian di sini berkurang nilainya menjadi 10. Ya, seperti itu. Sel WA-nya bisa dilihat di sini jadi 0. WB ya, sel HA baris H kolom A 10 HB. Nah, kemudian setelah dipindahkan seperti ini, diperbaiki alokasinya, biaya transportasi itu didapatkan menjadi ini 90 dikali 5 yang dalam kurung ini biayanya, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 dikali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 dikali 19. Didapatkan biaya transportasi adalah 2260. Kemudian masuk ke step kelima, mengurangi langkah-langkah perbaikan seperti di atas, dimulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya terendah. Nah, jadi kita cari lagi nilai kolom dan baris
yang baru ya, yang baru untuk memperoleh biaya terendah, karena biaya 2260 ini belum yang paling rendah ya. Kita teruskan langkah-langkahnya, mencari nilai kolom dan baris lain yang dihubungkan dengan segi 4 baru ya. Kita cari lagi dari KB ya, karena indeksnya itu kan maksudnya selnya itu dimulai dari KB ya, yang 90 ini. Jadi kita lihat baris paling atas, karena di WA ini kosong dan di WC ini kosong, berarti kita fokusnya ke ini yang di tengah ini, yang ada nilai alokasinya 90 pada KB ya. Maka di sini RW plus KB sama dengan CWB. RW-nya 0 plus KB sama dengan CWB, berarti nilai biaya di WB adalah 5. Dapatkan nilai KB sama dengan 5. Kemudian seterusnya RH-nya 15, KA 0, RP 5, dan KC-nya 14. Setelah itu mengikuti langkah yang sudah dijelaskan tadi adalah indeks perbaikan. Indeks perbaikannya ya. Sebelumnya kita lihat dulu di tabel ini. Jadi indeks perbaikannya itu, oh ya, dari indeks perbaikan dulu. Segi 4 ya, WA yang nilainya ini, tabelnya itu yang selnya itu kosong. Di WA kemudian masukkan C-nya adalah 20 dikurang R, nilai row baru di W. Nilai baru di W itu kan berapa tadi? 0, dan K adalah 0. KA. Iya. Kemudian indeks perbaikannya menjadi 20. WC juga seperti itu. Dan HC juga didapatkan min 19. Nilai PA didapatkan indeks perbaikannya 20. Berarti yang paling besar di sini adalah min 19. Nah, di sini kita lihat segi 4 airnya. Nah, jadi fokusnya itu di sini. Kolom kosong ini. Yang di sini berkurang nilainya, di sini turun ke bawah plus 20. Sini yang dari nilai berapa sebelumnya berkurang menjadi 30, dialokasikan ke atas jadi plus 10. Kemudian perubahan alokasi dari sel HC, nah ini dia. Sel HC 0 plus 10 sama dengan 10, HB menjadi 0, PB menjadi 20, PC menjadi 30. Nah, setelah itu didapatkan biaya transportasi ya di langkah kedua ini menjadi 2070. Dan kemudian seterusnya kita mengurangi perbaikan hingga indeks tidak ada menunjukkan angka yang bernilai negatif ya. Nah, kalau di sini kan indeks perbaikannya masih mengandung nilai yang negatif. Ada min 6 dan min 19. Maka kita lihat sel yang paling besar nilai negatifnya berarti di HC ya. Maka segi 4-nya di HC. HC di sini berarti fokusnya. Dan begitu pun seterusnya, kalau sampai sudah tidak ada nilai negatifnya berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kalau angka indeks perbaikannya itu menunjukkan positif, berarti itu menunjukkan penambahan biaya, bukan pengurangan biaya lagi. Dapatkan nanti hasilnya 1890 untuk hasil akhirnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.